Selamat datang kembali di kelas keperawatan gerontik. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengkajian keperawatan gerontik, khususnya pada pengkajian individu lansia. Untuk pengkajian individu lansia ini dibagi dalam 5 bagian besar. Yang pertama yaitu identitas klien atau identitas lansia. Yang kedua, riwayat kesehatan. Yang ketiga, pemeriksaan fisik. Yang keempat, pengkajian fungsi tubuh. Dan yang kelima, informasi penunjang. Baik, segera kita mulai. Yang pertama yaitu identitas. Nah, yang perlu dikaji di identitas antara lain nama, kemudian jenis kelamin, usia, kemudian agama, status perkawinan, kemudian pendidikan terakhir, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal lansia tersebut, atau kalau lansia tersebut ada di panti, yang perlu diketahui adalah alamat dari keluarga lansia tersebut. Kemudian yang kedua adalah riwayat kesehatan. Untuk riwayat kesehatan yang perlu kita kaji di sini antara lain masalah kesehatan yang pernah dialami. Jadi lansia ini sebelumnya pernah sakit apa? Itu yang harus dijelaskan secara rinci pada pengkajian ini. Kemudian yang kedua, masalah kesehatan yang sedang dialami atau yang dirasakan saat ini. Jadi kita mengkaji apa keluhan yang dirasakan lansia pada saat kita mengkaji. Selanjutnya yang ketiga adalah masalah kesehatan keluarga atau keturunan, jika seandainya lansia ini memiliki penyakit yang mungkin diturunkan dari generasi sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan fisik. Nah, di pemeriksaan fisik ini cukup banyak yang harus kita kaji, dan pengkajian di sini benar-benar harus dilakukan dengan baik sehingga apa yang kita harapkan, apa yang ingin kita gali dari lansia ini bisa kita peroleh, untuk kemudian kita bisa menyusun diagnosa keperawatan yang selanjutnya kita akan melakukan asuhan keperawatan pada lansia yang menjadi klien kita ini. Untuk pemeriksaan fisik ada 2 poin penting yang harus dikaji di sini. Yang pertama yaitu tanda-tanda vital dan kebersihan perorangan. Nah, untuk tanda-tanda vitalnya sama seperti ketika kita mengkaji tanda-tanda vital pada klien atau pada pasien di usia selain lansia ya. Jadi mulai dari keadaan umumnya seperti apa, kemudian kesadarannya bagaimana, kemudian suhu berapa, nadi berapa, tekanan darah berapa, kemudian di sini juga penting untuk kita mengkaji tinggi badan dan berat badan. Seperti itu. Yang kedua, kebersihan perorangan. Ini masih di pemeriksaan fisik ya. Jadi untuk kebersihan perorangan yang perlu kita perhatikan di sini yang pertama adalah kebersihan rambut. Apakah lansia ini rambutnya bersih atau tidak? Kemudian yang kedua, kebersihan mata. Apakah matanya bersih atau mungkin ada tai mata di sana? Itu yang harus kita perhatikan. Selanjutnya hidung, lalu mulut, telinga, leher, dada, bahkan kita juga mengkaji kebersihan lingkungan. Jika masih ada hal-hal terkait dengan kebersihan yang masih perlu kita informasikan melalui form pengkajian ini, boleh dituliskan di bagian lain-lain. Kita masuk ke dalam poin yang keempat, yaitu pengkajian fungsi tubuh. Inilah poin yang paling banyak yang harus kita kaji dan benar-benar harus dikaji ya, karena dari sinilah kita akan memperoleh informasi fungsi-fungsi apa saja yang sudah menurun pada seorang lansia ini. Seperti itu. Yang pertama adalah pengkajian fungsi biologis. Nah, untuk pengkajian fungsi biologis ini yang perlu kita kaji adalah yang pertama, pola makan. Pola makan lansia itu seperti apa? Diceritakan berapa kali dia makan sehari, kemudian berapa banyak yang dimakan. Nah, itu semua harus dicatat secara rinci di form pengkajian ini. Kemudian untuk pola minum itu perlu juga dicatat, misalnya minumnya
berapa kali, kemudian berapa volume yang diminum lansia tersebut dalam satu hari. Kira-kira seperti itu. Kemudian pola tidurnya seperti apa? Lansianya tidur dari jam berapa sampai jam berapa pada malam hari. Kemudian apakah pada siang hari juga lansia tidur dari jam berapa sampai jam berapa, seperti itu. Kemudian pola eliminasi. Pola eliminasinya di sini ada BAB atau buang air besar dan BAK atau buang air kecil. Ini juga penting untuk dicatat berapa kali lansianya buang air besar dalam satu hari, kemudian berapa kali buang air kecil dalam satu hari. Lalu ADL-nya atau aktivitas sehari-harinya. Untuk pengkajian ADL atau aktivitas sehari-hari ada format khusus, yaitu format pengkajian Bartel Index. Nanti ini akan kita pelajari pada saat praktikum. Kemudian rekreasi. Nah, di sini juga penting kita untuk mengkaji apa yang dilakukan lansia di waktu luang. Misalnya nonton TV. Nonton TV itu termasuk bagian dari rekreasi. Atau misalnya main dengan cucu, atau mungkin jalan-jalan, diajak sama keluarga untuk berjalan-jalan, shopping dan sebagainya. Nah, kegiatan rekreasi ini perlu juga dituliskan secara rinci di dalam form pengkajian ini. Dan yang terakhir dari pengkajian fungsi biologis adalah tingkat kemandirian lansia. Untuk tingkat kemandirian lansia ini ada format khusus yang digunakan untuk mengkaji. Nanti pengkajian tingkat kemandirian ini akan kita pelajari secara khusus pada saat praktikum. Kemudian fungsi yang kedua yang perlu kita kaji adalah fungsi psikososial. Nah, untuk pengkajian fungsi psikososial di sini ada dua hal yang perlu kita kaji, yaitu skala depresi dan fungsi intelektual. Untuk skala depresi itu menggunakan Geriatric Depression Scale. Nanti juga akan kita pelajari secara khusus pada saat praktikum bagaimana cara mengkajinya. Dan untuk pengkajian fungsi intelektual nanti akan kita pelajari juga pada saat praktikum. Berikutnya adalah fungsi sosial. Untuk fungsi sosial di sini yang akan kita kaji adalah dukungan keluarga. Jadi bagaimana dukungan keluarga terhadap lansia ini. Kemudian yang kedua, hubungan dengan keluarga. Jadi bagaimana hubungan antara lansia yang sedang kita kaji ini dengan keluarganya. Dan yang ketiga, hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain di sini, kalau misalnya lansianya tinggal di panti, berarti dengan lansia di panti dan dengan petugas di panti. Tapi kalau lansianya tinggal di rumah dengan keluarga, berarti bagaimana hubungannya dengan tetangga-tetangganya. Kemudian yang keempat pada poin pengkajian fungsi tubuh, yaitu pengkajian spiritual dan kultural. Untuk pengkajian spiritual dan kultural di sini ada dua hal yang harus dikaji. Yang pertama yaitu pelaksanaan ibadah. Seperti apa pelaksanaan ibadah dari lansia ini. Kemudian keyakinan tentang kesehatan. Bagaimana keyakinan dari lansia ini mengenai kesehatan, utamanya yang berhubungan dengan budaya dari lansia tersebut. Kemudian fungsi fisik. Di sini fungsi fisik benar-benar banyak yang akan kita kaji. Ada 11 poin yang perlu untuk kita kaji di sini. Namun beberapa poin ini akan ada pengkajian khususnya. Kita mulai dari fungsi pendengaran. Untuk fungsi pendengaran sendiri di sini nanti akan ada pengkajian khusus yang akan kita pelajari saat praktikum bagaimana cara mengkaji fungsi pendengaran. Nah, saya perlu ingatkan di sini kepada teman-teman semua bahwa pada saat menuliskan atau mengisi form ini jangan hanya menulis fungsi pendengaran baik atau fungsi pendengaran normal, fungsi penglihatan baik atau normal. Nah, di sini semua punya pengkajian khusus. Jadi nanti format pengkajian khususnya ini akan dilampirkan di belakang format pengkajian ini. Jadi bukan hanya format pengkajian ini yang akan kita gunakan, tetapi ada format-format tambahan yang lebih spesifik, seperti juga ada beberapa tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini akan dipelajari secara spesifik di praktikum. Nah, begitu juga dengan yang pengkajian khusus untuk fungsi fisik di sini. Mungkin saya kasih satu contoh untuk pengisiannya, misalnya di fungsi digesti dan nutrisi. Nanti di situ teman-teman akan menuliskan jumlah giginya berapa, sebelah mana saja, kemudian apakah menggunakan gigi palsu atau tidak. Kemudian status nutrisinya seperti apa. Nah, status nutrisinya ini
nanti akan diperoleh dari form pengkajian khusus tadi. Jadi akan lumayan banyak yang akan kita kaji khususnya pada pengkajian fungsi fisik di sini. Dan pengkajian secara lebih spesifiknya nanti ini akan kita pelajari pada saat praktikum. Kemudian yang terakhir adalah informasi penunjang. Nah, yang perlu kita kaji di informasi penunjang adalah diagnosa medis, misalnya pasiennya lagi dirawat di rumah sakit ataupun di panti. Kemudian hasil pemeriksaan laboratorium jika ada, dan yang terakhir terapi medikasi atau obat-obat yang sedang dikonsumsi ini penting untuk kita tuliskan. Oke, demikianlah untuk pengkajian keperawatan gerontik yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Dan untuk tindak lanjut dari apa yang kita pelajari pada hari ini, saya harapkan dalam minggu ini teman-teman semua sudah memiliki 1 orang lansia untuk dilakukan pengkajian. Nah, untuk yang pertama adalah pengkajian dasar terlebih dahulu. Nanti untuk pengkajian yang membutuhkan format pengkajian khusus, itu nanti bisa dikaji belakangan. Yang terpenting saat ini adalah teman-teman sudah memiliki lansia. Paling bagus kalau di rumah sendiri ada oma atau opanya. Kalau tidak ada oma atau opa, bisa mencari di sekitar tempat tinggal. Karena lansia adalah kelompok yang sangat rentan terhadap COVID-19 ini, jadi harap untuk melakukan protokol kesehatan yang ketat. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan video pembelajaran kali ini.